Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Murad dengan NIM 20083041109 dari jurusan IAT kelas 4C. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang isi buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan Sejarah Teks Al-Quran. Jadi pada bab pertama ini menjelaskan latar kesejarahan, di mana mencakup situasi politik, kehidupan di Jazirah Arab, kehidupan Nabi, menjelang dan pada saat pawayuhan Al-Quran. Situasi politik. Pada abad ke-7, Jazirah Arab dikuasai dua imperium besar, dua imperium raksasa, yaitu Bizantium atau disebut Romawi dengan ibu kota Konstantinopel dan Persia dengan ibu kota Madain yang dipimpin oleh dinasti Sasania. Kedua imperium ini memiliki wilayah kekuasaan yang begitu luas. Wilayah Romawi meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, sebagian Eropa, Danube, pulau-pulau di Laut Tengah, sebagian Italia, serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika. Sedangkan wilayah Persia membentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran dan Afghanistan. Perebutan kekuasaan kedua imperium ini memiliki pengaruh besar terhadap politik di Arabia ketika itu. Pada awal abad ke-7, bala tentara Persia berhasil menaklukkan kota Raha, Syria, Yerusalem, Mesir. Kemudian bergerak ke selatan dan mendudukan satu demi satu wilayah Imperium Bizantium. Bahkan Persia juga pernah mengepung Konstantinopel, yaitu ibu kota Bizantium, namun tidak membawakan hasil. Penjarahan dan pembantaian yang dilakukan Persia di Yerusalem tatkala itu membangkitkan emosi keagamaan orang-orang Kristen di seluruh wilayah Bizantium. Pada 627 Masehi, Heraklius menginvasi Irak. Setelah penyerbuan, bala tentara Bizantium ditarik mundur. Akibat dari peperangan berkepanjangan itu, Khusru II, penguasa Persia saat itu, berhasil dibunuh dan digantikan dengan penggantinya yang memiliki banyak musuh di negerinya sendiri, sehingga dia memilih jalan perdamaian dengan Bizantium. Persia pun akhirnya menyerahkan provinsi-provinsi Bizantium yang direbut olehnya. Perebutan kekuasaan antara kedua kekaisaran itu diabadikan di dalam Al-Quran surat 30 ayat 2-4. Kehidupan di Jazirah Arab. Makkah Madinah merupakan pusat perniagaan yang sangat makmur, walaupun Madinah tidak sebesar Makkah. Makkah adalah kota yang tandus. Kota ini sangat bergantung pada impor bahan makanan. Karena itu, kehidupan ekonominya khas dengan berdagang. Dan satu-satunya penghasilan bagi penduduk Mekah yaitu dengan perniagaan. Para pedagang besar Makkah biasanya hijrah ke selatan pada musim dingin, ke daerah Yaman, dan ke utara pada musim panas ke daerah Syria untuk melakukan perniagaan. Kejadian ini atau kebiasaan bangsa Arab saat itu diabadikan dalam Al-Quran
pada surat 106 ayat 2. Selain berdagang, orang-orang Arab itu suka menggembala, membuat syair-syair dan pertanian. Sisi negatif kehidupan saat itu, orang-orang Arab suka berperang, menimbun harta, mengubur anak perempuan, dan merampok. Mereka beranggapan kehidupan itu hanyalah di dunia ini. Kita mati dan kita hidup serta tidak ada yang membinasakan kecuali masa. Kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun Gajah atau 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Di usia 6 tahun, Ibu Aminah wafat dan Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibunya wafat dibesarkan oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib, hingga berusia 8 tahun. Usai sang kakek meninggal dunia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam perjalanan menuju Syam saat berniaga dengan sang paman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Rabih Bahira dan diberitahukan bahwa beliau adalah calon nabi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Setelah menikah, Nabi seringkali berkholwat atau menyendiri di Gua Hiro untuk merenung masalah kebenaran dan ketuhanan. Nabi diangkat menjadi Rasul di sekitar usia 40 tahun. Tujuan Nabi diutus yaitu untuk mengajarkan, memperingati, memberitahu kepada umat manusia bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Periode dakwah Nabi terbagi menjadi 2. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Pada umur 50 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah untuk melakukan Isra Mi'raj, mulai dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menerima perintah sholat 5 waktu. Perbedaan dakwah Nabi ketika di Mekah dan di Madinah. Di Mekah, dakwah Nabi berisi tentang ketauhidan dan kebenaran. Sedangkan di Madinah, dakwah Nabi berisi tentang politik dan pemerintahan yang baik. Nabi Muhammad meninggal dunia di Madinah pada 8 Juni 632 Masehi, usai melakukan haji wada atau haji perpisahan. Asal usul Al-Quran. Al-Quran yaitu kumpulan wahyu ilahiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Kata Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan. Al-Quran hadir untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang memiliki banyak sebutan atau nama lain yang istimewa. Nama lain dari Al-Quran sangat beragam serta memiliki makna yang berbeda-beda.
Nama lain dari Al-Quran diambil dari ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran, di antaranya Alkitab, Al-Furqan, dan Al-Huda, dan lain-lain. Ada dua istilah Al-Quran yang berfungsi untuk merujuk bagian-bagian tertentu di dalam tubuh Al-Quran, yaitu surah dan ayat. Surah merupakan nama yang digunakan untuk merujuk ke dalam bab-bab, sementara ayat digunakan untuk merujuk bagian yang lebih kecil dari surat. Kata surah muncul 9 kali di dalam Al-Quran dalam bentuk tunggal dan 1 kali dalam bentuk jamak. Sedangkan ayat muncul sekitar 400 kali dalam Al-Quran, baik dalam bentuk mufrad ataupun jamak. Penggunaan kata ini di dalam Al-Quran dapat dikelompokkan ke dalam 4 teks. Dalam konteks pertama, kata ayah merujuk kepada fenomena alam. Dalam konteks kedua, kata ayah diterapkan kepada peristiwa-peristiwa atau objek-objek luar biasa yang dikaitkan dengan tugas-tugas seorang utusan Tuhan dan cenderung mengkonfirmasi pesan ketuhanan yang dibawanya. Dalam konteks ketiga, kata ayah merujuk kepada tanda-tanda yang dibacakan oleh rasul-rasul yang diutus Tuhan. Konteks keempat, kata ayah disebut sebagai bagian Al-Quran atau kitab atau surah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.